perkenalkan saya dari Sukmawati dengan 198 dari kelas A penginderaan jauh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 1. Penginderaan jauh merupakan informasi objek yang diperoleh dengan cara pertama pengukuran dan interpretasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan kembali oleh objek tersebut setelah sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik mengenai objek di permukaan bumi. Penginderaan jauh juga dapat diartikan sebagai sains dan teknologi untuk mendapatkan informasi objek di permukaan bumi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan menganalisis objek maupun fenomena tanpa menyentuh objek tersebut secara langsung. Penginderaan jauh merupakan satu pengukuran atau cara perolehan data pada satu objek di permukaan bumi yang berasal dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diamati. Secara sederhana, penginderaan jauh dapat diartikan sebagai pengkajian atas benda atau objek atau fenomena yang dilakukan pada hasil rekaman bukan pada benda aslinya. Penginderaan jauh menggunakan satelit banyak digunakan karena gayanya yang dikeluarkan sedikit, periode pengulangan rekaman daerah yang sama, kemudian spektrum panjang gelombang untuk mengatasi ambulan atmosfer, daerah cakupan yang luas, dan mampu menjangkau daerah terpencil. Bentuk datanya digital serta kombinasi saluran spektral atau bandnya, sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Komponen penginderaan jauh itu ada 3. Yang pertama yaitu objek yang diindra, yang kedua itu gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi, dan yang ketiga yaitu sensor perekaman objek. Tujuan dari penginderaan jarak jauh yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau daerah di bumi tanpa harus secara fisik hadir pada lokasi tersebut. Dalam penginderaan jauh, data dan gambar diperoleh dengan menggunakan sensor yang dipasang pada pesawat atau satelit dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permukaan bumi, atmosfer, atau fenomena lainnya. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk pemantauan perubahan lingkungan yang dilakukan secara berkala. Perubahan lingkungan itu dapat seperti deforestasi, degradasi lahan, perubahan tutupan lahan, polusi udara, perubahan iklim. Yang kedua yaitu memberikan data dan gambaran yang diperlukan untuk penelitian di berbagai bidang yang digunakan untuk mempelajari fenomena alam, memahami proses biologis, prediksi cuaca, mempelajari lautan dan atmosfer, serta mengeksplorasi planet lain. Yang ketiga yaitu pemetaan dan perencanaan wilayah yang biasanya dibuat untuk peta, yaitu peta topografi, peta penggunaan lahan, peta kota, peta infrastruktur, dan lain-lain. Yang keempat yaitu untuk manajemen bencana alam, untuk memprediksi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain, untuk membantu dalam perencanaan mitigasi bencananya. Yang kelima yaitu pemantauan dan pengelolaan pertanian dan kehutanan, seperti pemetaan lahan pertanian, pemantauan pertumbuhan tanaman, pengelolaan irigasi, identifikasi hama dan penyakit tanaman, dan perencanaan kehutanan berkelanjutan. Yang keenam yaitu sistem navigasi satelit dalam navigasi dan transportasi. Sistem ini memberikan informasi posisi akurat dan membantu dalam navigasi pesawat, kapal, mobil, dan transportasi lainnya. Selanjutnya, pengaplikasian di bidang kelautan, yaitu pertama digunakan untuk pemetaan ekosistem perairan dan lainnya. Yang kedua, pembeda jenis batuan dan identifikasi struktur geologi. Yang ketiga, yaitu menentukan tempat penangkapan ikan. Yang keempat, mengetahui kondisi fisik suatu perairan. Yang kelima, menentukan arah pelayaran. Yang keenam, yaitu mengetahui daerah yang terkena tumpahan minyak pada suatu perairan. Yang ketujuh, yaitu mengetahui persebaran suhu dan klorofil di suatu perairan. Yang kedelapan, yaitu perencanaan pesisir dan pengelolaan bencana. Tujuan dari penginderaan jarak jauh yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau daerah di bumi tanpa harus secara fisik hadir pada lokasi tersebut. Dalam penginderaan jauh, data dan gambar diperoleh dengan menggunakan sensor yang dipasang pada pesawat atau satelit dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permukaan bumi, atmosfer, atau fenomena lainnya. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk pemantauan perubahan lingkungan yang dilakukan secara berkala. Perubahan lingkungan itu dapat seperti deforestasi, degradasi lahan, perubahan tutupan lahan, polusi udara, perubahan iklim. Yang kedua yaitu memberikan data dan gambaran yang diperlukan untuk penelitian di berbagai bidang yang digunakan untuk mempelajari fenomena alam, memahami proses biologis, prediksi cuaca, mempelajari lautan dan atmosfer, serta mengeksplorasi planet lain. Yang ketiga yaitu pemetaan dan perencanaan wilayah yang biasanya dibuat untuk peta, yaitu peta topografi, peta penggunaan lahan, peta kota, peta infrastruktur, dan lain-lain. Yang keempat yaitu untuk manajemen bencana alam, untuk memprediksi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain, untuk membantu dalam perencanaan mitigasi bencananya. Yang kelima yaitu pemantauan dan pengelolaan pertanian dan kehutanan, seperti pemetaan lahan pertanian, pemantauan pertumbuhan tanaman, pengelolaan irigasi, identifikasi hama dan penyakit tanaman, dan perencanaan kehutanan berkelanjutan. Yang keenam yaitu sistem navigasi satelit dalam navigasi dan transportasi. Selanjutnya yaitu citra penginderaan jauh dibagi menjadi dua berdasarkan sensornya, yaitu citra foto dan citra non-foto. Di mana citra foto merupakan suatu gambaran mengenai suatu gejala yang terjadi di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Kamera yang dipasang pada wahana seperti balon udara, pesawat, atau layang-layang, maka hasil pemotretannya disebut foto udara. Sedangkan kamera yang dipasang dengan menggunakan wahana satelit, hasil pemotretannya disebut foto satelit. Citra non-foto merupakan suatu gambaran atau citra mengenai objek yang dihasilkan tidak menggunakan kamera, melainkan menggunakan sensor, gelombang, dan lainnya. Citra non-foto akan didapatkan setelah dilakukan proses scanning. Citra non-foto lazimnya diberi nama sesuai dengan spektrum atau band
atau dengan nama platform yang digunakan untuk keperluan rekaman tersebut. Perbedaannya yaitu citra foto itu sensornya menggunakan kamera, kalau non foto itu hasil scanning, kalau misalnya detektornya itu pada citra foto itu film, kalau misalnya non foto itu pita magnetik. Terus proses rekamannya itu citra foto menggunakan fotogrammetik serentak, sedangkan non foto itu elektromagnetik. Mekanisme perekamannya itu spektrum tampak dan perluasannya, sedangkan non foto itu spektrum tampak dan perluasannya. Spektrum elektromagnetik pada citra foto itu tidak diketahui, sedangkan pada non foto itu thermal dan gelombang mikro atau nada. Selanjutnya yaitu software yang digunakan. Yang pertama itu ada QGIS, yang kedua itu ada SIDAS. QGIS itu merupakan aplikasi dalam pengiraan jauh yang tidak berbayar dan mudah diakses di berbagai sistem operasi. Uh, Software ini banyak digunakan oleh akademisi untuk berbagai penelitian. Keunggulan dari software ini yaitu karena tidak berbayar, maka banyak digunakan, terus bebas menambahkan dan mengedit fungsi dalam QGIS, serta terus berkembang, dapat digunakan di berbagai sistem operasi dan menyediakan dokumen panduan yang dapat membantu penggunaan ketika terjadi masalah dalam menggunakan QGIS. Namun kekurangannya yaitu dalam melakukan pengolahan data raster, terutama pengolahan lebih lanjut, QGIS memiliki beberapa produk penunjang yang memiliki fungsi yang berbeda. Produk-produk tersebut yaitu QGIS Browser, Desktop, Server, Android, dan Web Client. Yang kedua itu SIDAS, di mana SIDAS itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh NASA. Dalam pengembangan software ini mampu untuk memproses data satelit Color, seperti MODIS dan lainnya. SIDAS juga dapat digunakan untuk menampilkan citra suhu permukaan laut dari data AVHRR. Aplikasi ini dilengkapi dengan software programan yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan aplikasi lainnya. SIDAS sangat aplikatif dalam analisis banyak data satelit yang digunakan untuk pemantauan permukaan bumi. Selanjutnya yaitu ada satelit yang digunakan, yang pertama Landsat, yang kedua Aquamodis, yang ketiga itu Sentinel. Landsat itu merupakan citra satelit yang banyak digunakan untuk kegiatan pemetaan di bidang kelautan dan pesisir. Citra ini merupakan salah satu citra satelit sumber daya alam dengan resolusi spasial 30 meter x 30 meter dan merekam dalam 7 saluran spektral. Citra ini umumnya digunakan untuk klasifikasi tutupan lahan. Landsat ini menghasilkan beberapa jenis citra yang dinamakan sesuai dengan sensor yang digunakan. Yang kedua itu Aquamodis, yang merupakan salah satu sensor utama yang dibawa oleh IOS Terra Satelit milik NASA. Program ini merupakan program jangka panjang untuk mengamati, menganalisis, dan menganalisis lautan, lahan, atmosfer bumi, dan interaksi di antara faktor-faktor ini. Aquamodis merupakan data bebas yang dapat dan mudah diakses dengan cara mengunduh langsung dari website resmi Modis, yaitu OceanColor. Kelebihan dari satelit ini yaitu datanya itu mudah didapatkan dengan waktu yang singkat, terus spektral panjang gelombang, cakupan lahan yang lebih teliti, memiliki band thermal dan resolusi temporal yang tinggi, dan lebih seringnya frekuensi pengamatan resolusi temporal. Pemanfaatannya yaitu mencakup pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, dan tutupan lahan. Yang ketiga itu yaitu satelit Sentinel, yang mana satelit ini tuh ada Sentinel 1 dan 2. Citra satelit Sentinel 2 itu terdiri dari Sentinel 1A dan 1B. Bukan. Yang 1A dan 1B itu merupakan citra satelit Sentinel 1. Yang kedua, yang citra satelit Sentinel 2 itu citra satelit dari program yang dapat digunakan di bidang pertanian, maritim, pengamatan salju, banjir, dan lainnya. Sentinel ini memerlukan ruang penyimpanan yang besar ketika di-download. Terus untuk mendapatkan gambar pada citra satelit Sentinel terlihat lebih jelas dan kontras. Kelebihannya itu resolusi spasial dan temporal yang tinggi, waktu yang dibutuhkan itu singkat dan mencakup area global, dapat diunduh dengan mudah dan gratis, memiliki ketelitian spasial yang sedang hingga tinggi. Selanjutnya itu tentang ini aplikasi yang digunakan. Selanjutnya itu tentang red, green, blue, yang merupakan metode modifikasi citra satelit atau teknik interpretasi yang awalnya berwarna hitam putih menjadi berwarna dengan memanfaatkan 3 warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Gabungan dari warna primer tersebut akan menghasilkan warna-warna turunan lain seperti kuning dan lainnya. Metode ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa kanal dengan gelombang yang berbeda agar dapat mendapatkan suatu hasil citra dengan informasi yang lebih baik dari citra yang hanya terdiri dari satu kanal. RGB merupakan warna dasar segala objek dalam kehidupan dan sering digunakan dalam bidang pengolahan data digital, seperti digunakan dalam televisi, monitor, komputer, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam perancangan yang tidak ideal untuk beberapa aplikasi karena warna merah, hijau, biru ini terkorelasi erat dan sangat sulit diproses untuk beberapa algoritma. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.